Jadi PKBL itu ada di perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Terus habis itu tanya dong singkatannya apa? SARS Sering Seru Podcast JM Jatim. Selamat siang teman-teman. Mulai lagi kita dalam acara SARS Sering Seru Podcast JM Jatim. Saya tebak di sini siapakah bintang tamunya dan siapakah hostnya. Aduh, jadi malu. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Nur Aziza. Saya sebagai host di sini dan bintang tamunya yang udah nggak asing lagi lah ya, pasti udah sering banget ketemu di podcast sebelumnya. Ini ada Mbak Yavina. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih teman-teman? Nah kan seperti yang teman-teman udah ketahui nih, Jasara Harja bekerja di bidang asuransi kecelakaan. Tapi selain itu kita juga punya concern lain nih teman-teman, yaitu di bidang CSR, Customer Social Responsibility. Corporate Social Responsibility. Nah, jadi itu apa aja sih? Nah, nih hari ini kita akan mengulas lebih dalam CSR apa sih yang dijalankan oleh Jasara Harja ini. Nah, kalau di Jasara Harja namanya PKBL, Mbak ya. Yavina, Jadi PKBL itu tuh program apa ya? Kayak tanggung jawab sosial itu ya, corporate social responsibility yang hanya ada di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Jadi PKBL itu ada di perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Terus habis itu tanya dong singkatannya apa? Oh iya. Singkatannya, jadi kalau di JR tuh namanya PKBL teman-teman. Nah, PKBL itu apa sih Mbak? Program Kemitraan Bina Lingkungan. Oke, program Kemitraan Bina Lingkungan. Nah, itu syarat-syaratnya apa aja sih Mbak kalau buat jadi mitra binaan ini? Pasti kan itu kan ada teman-teman yang dibantu kan. Nah, itu kan pasti juga ada syarat-syaratnya dong. Gitu. Kalau mau ngajuin tuh apa aja sih? Gitu. Kalau PK itu kan program kemitraan ya. Program kemitraan itu kita tuh memberikan pinjaman usaha. Jadi khususnya sih untuk usaha kecil menengah ya. Kecil menengah mikro atau UMKM yang non bankable. Jadi mereka itu belum bisa belum mengajukan di bank ya. Biasanya kan ada tuh pinjaman usaha kan di bank ya. Nah, kalau untuk syarat-syaratnya itu yang penting usahanya itu udah minimal 1 tahun. Terus apa namanya? Usahanya dalam bentuk apapun ya. Apapun. Jadi ada sektor-sektornya sih. Jadi kayak ada sektor industri, ada sektor perdagangan, jasa dan segala macam, itu ada sekitar 7. Nanti biasanya tuh kita misalnya mau ngajukan, ada formnya, diisi formnya dan dilengkapi syarat-syaratnya, syarat-syarat umumnya. Di situ tertera sih ada checklistnya gitu kan. Nanti kalau udah biasanya kita survei dulu gitu. Tetap ada checking dulu ya. Jadi nggak asal serta-merta diterima gitu aja. Jadi disurvei dulu, habis itu setelah disurvei nanti kita belum tentu juga disetujui juga, jadi kita harus analisis juga, kita ajukan ke atasan, nanti kalau misalnya disetujui baru kita informasikan. Berarti syaratnya itu tadi kan harus sebuah bidang industrial, baik di perdagangan maupun jasa. Bisa mau punya peternakan atau mau perkebunan juga bisa. Terus itu mau tahu nih kan, pasti teman-teman juga penasaran bukan syarat maksudnya minimal maksimal pinjaman jumlahnya tuh ada nggak sih? Oh gitu. Maksimalnya itu 75 juta. Jadi maksimal 75 juta dalam jangka waktu 1-3 tahun gitu. 1-3 tahun. Jasa administrasinya itu 3% per tahun. Jadi jauh lebih murah daripada pinjaman di bank gitu. Gitu. Terus sejauh ini nih PKBL sendiri di Jasara Harja udah dari tahun berapa sih Mbak? Udah tahun PKBL itu sebenarnya berjalan udah berapa lama sih di Jasara Harja ini? Dulu tuh namanya ganti-ganti ya, ada PUKK, ada kayak dari tahun 90-an ya kalau nggak salah, saya lupa tahunnya. Pokoknya saya masuk ini udah namanya PKBL, udah ada PUKK namanya, terus namanya ganti lagi dia, pokoknya tergantung kementerian juga kan. Nah sekarang namanya PKBL nih, dari saya masuk namanya PKBL gitu. Dan kalau misalnya jadi mitra binaan di Jasara Harja itu tuh nanti juga bisa mendapatkan kesempatan pembinaan seperti
ada diklat biasanya dulu waktu ngadain diklat mitra binaan gitu kan. Jadi dikasih pelatihan dan nanti mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya gitu. Itu cuma-cuma ya Iya, diklatnya. nanti untuk mitra binaan yang terpilih nanti bisa ikut gitu dan juga ada pameran. Jadi kita kadang ada tuh di provinsi ya, misalnya ngadakan pameran, kita ditawarin nih pameran dan kita bisa menghadirkan mitra binaan untuk mempromosikan dagangannya di pameran itu gitu. Dan bahkan kalau di pusat itu sampai internasional gitu, jadi nggak cuma di nasional aja tapi sekalian di internasional juga. Berarti udah bisa melalang buana ke luar negeri ya kalau gitu. jadi mitra binaan unggulan itu kesempatannya besar sih gitu. Oke. Terus dan kemarin itu karena kita lagi pandemi ya, jadi kita nggak ngadain pembinaan, cuman kita kemarin ada workshop gitu. Webinar ya? Iya, webinar. Jadi mengundang narasumber gimana sih caranya untuk menjual produk secara online gitu, dari awal banget sampai bisa menjual gimana ya, cara bikinnya, cara mengemasnya seperti apa, kemarin dikupas tuntas waktu webinar kemarin gitu. Tapi itu hanya beberapa mitra binaan dan itu aja. seluruh Indonesia sih, jadi Indonesia. kita yang mendaftarkan gitu. Oke, dan kemudian nih untuk alur PK-nya sendiri sama alur BL-nya tuh ada perbedaan nggak sih Mbak untuk syarat? Syaratnya ya. Kalau program kemitraan sama bina lingkungan pasti kan dua hal yang berbeda ya. Kalau BL, kalau PK kan kita ngasih pinjaman ya ke UMKM. Kalau BL itu kan kita sebuah program memberikan bantuan dana untuk keperluan kegiatan masyarakat ya. Intinya tuh untuk bisa dirasakan oleh masyarakat gitu, manfaatnya gitu. Kalau alur BL-nya itu biasa proposal, kita proposal sama sih survei dan dianalisis. Nanti kalau misalkan disetujui baru kita bisa salurkan gitu. Jadi prosesnya juga sama sih, sebenarnya agak panjang juga gitu. Fiturnya macam-macam sih kalau BL. Ada sarana pendidikan, ibadah, terus bahan sosmas, terus kesehatan, pelestarian alam gitu, macam-macam juga sih. Terus kan saat ini kan kondisi sedang pandemi COVID, pasti banyak juga dong yang teman-teman mungkin mau minta bantuan berupa masker atau apa gitu, bisa ya, berarti tinggal buat proposal aja, ajuin ke Jasara Harja. Jadi gimana? Kemarin kita sempat juga sih waktu awal-awal pandemi itu kita membagikan masker dan hand sanitizer tuh waktu kita yang ke terminal itu tuh. Kita bagikan juga. Terus kemarin waktu Satgas COVID-19 itu kalau itu dari donasi pegawai ya, dari donasi pegawai itu kemarin juga ke Satgas COVID, jadi ngasih juga masker, pokoknya kebutuhan lah, sama tes rapid. Tes juga rapid, ya, tes rapid itu ya. Tes rapid juga itu ada dari donasi, ada dari MKL sih. Oke. Terus kalau fitur dari program kemitraan itu ada apa aja Mbak ya? Fiturnya itu ya tadi sih, kalau misalkan kita menjadi mitra binaan itu ya tadi bisa ikut diklat. Nah itu tadi pameran. Terus kalau jadi mitra unggulan itu ya itu sih keuntungan lebih ya daripada kalau pinjam di tempat lain gitu. Bedanya bunganya tadi kan lebih kecil ya, cuma 3% per tahun. Terus gitu. Sesuai peraturan kementerian sih kita. Terus selama Mbak Yavina di PKBL di cabang Jatim nih, hal-hal apa aja sih Mbak yang sekiranya nggak bisa dilupain atau yang menariknya dan susah sedihnya mungkin? Aku kan di PKBL udah berapa ya? 5 tahun kan dari awal masuk. Awal masuk ya, aku kan udah 5 tahunan nih awal masuk di PKBL. Terus habis itu pengalamannya apa ya? Aku tuh udah kemana-mana jujur. Jadi aku masuk di Jawa Timur itu udah kemana-mana, ke pelosok-pelosok, udah dari Pacitan, Sumeneb, Banyuwangi, aku udah kemana-mana. Terus kan kita ada tuh fitur bencana alam ya. Waktu ada bencana alam longsor tuh loh di Pacitan. Nah itu kita kan tanggap, jadi kayak longsornya tuh hari apa ya, saya lupa, pokoknya berapa hari kemudian itu kita memberikan bantuan dan itu emang belum banyak bantuan yang datang kan. Itu rasanya lewatin maksudnya Pacitan itu kan terus lewat mendaki gunung lembah tuh udah ada kayak tanda-tanda tanah longsor gitu loh, tuh rasanya tuh berangkatnya udah deg-degan, pulangnya semoga jalan makanya kalau sekali jalan ketutup itu udah nggak bisa ini kan, dan bener-bener sampai sana itu bener-bener jalan raya tuh lumpur gitu loh. Aduh bener-bener deh
apa namanya ngebayanginnya, terus apa namanya jalannya, terus apa pemukimannya kena juga, terus kita kan ngasih ke bawa barang-barang segitu. Ya, Kan kita pasti juga ada effort. kita dan juga deg-degan bawa pasti kan. bantuan, bawa Logistik. juga kan gitu. Tuh kita ngasih bantuan ke mana tuh, ke kantor bupati kalau nggak salah, terus simbolis udah, terus habis itu pulangnya itu yang berdoa, aduh semoga bencananya berakhir ya, maksudnya kan kita deg-degan nih, belum, ternyata alhamdulillah pulangnya gitu ya, walaupun ada kayak tanda-tanda longsor dikit gitu, kayak deg-degan. Terus habis itu pernah ke daerah mana sih, pokoknya Madura, saya lupa di mana, itu nggak bisa diakses mobil, jadi jalannya tuh jalannya udah jelek banget, jadi kita kayak Cuman naik motor doang baru bisa boncengan sama orang gitulah, boncengan di jalan itu yang ngelit-ngelit kayak aduh rasanya udah mau jatuh, itu rasanya kalau habis hujan kan, jadi udah deg-degan banyak sih. Jadi ada yang pernah mobilnya kejeglos, itu pernah juga, terus habis itu mobilnya nggak bisa dilaluin, itu pernah juga. Jadi ya lumayan apa ya, bikin apa sih, kenangan yang tidak terlupakan dan pengalaman tersendiri ya Mbak. Jadi ternyata Jawa Timur itu luas dan masih banyak tempat yang perlu dibantu tuh emang sih, ternyata banyak yang membutuhkan juga gitu. Oke. Oh, ada pertanyaan nih guys dari netizen ya. Jadi ada titipan pertanyaan, berapa lama sih cairnya dari pengajuan itu? Enggak tentu sih. Jadi apa namanya, dari cair sama ini ya nggak tentu ya, karena kan harus disurvei dulu, dianalisa dulu. Kadang apa namanya, kalau tempatnya jauh kan kita juga harus apa namanya menyusun dulu nih apa yang mau disurvei gitu kan, biar sekali tapi kalau luar kota ya itu membutuhkan waktu. Jadi mungkin sekitar 2 minggu, seminggu 2 minggu mungkin ya, seminggu. Maksimal lah 2 minggu deh, tergantung tergantung iya hasil surveinya juga gitu kan. Jadi kalau dari pengajuan ke survei itu iya seminggu 2 minggu. Terus ada pertanyaan lagi Mbak ya. Jadi misalkan sudah ada yang pernah mengajukan proposal nih dari suatu instansi atau suatu kelompok, terus tahun depan ngajuin lagi nih, itu diperbolehkan atau enggak ya? Boleh. Misalnya gini, dia pinjem ya, pinjem terus dia pinjaman udah mau ngajukan lagi kan, ya pastikan pinjamannya udah lunas. Yang pinjaman pertamanya dia lunas, tapi tetap pinjaman keduanya tetap alurnya sama sih, jadi tetap ngajukan form lagi, terus apa namanya kita survei lagi gitu kan, kita nggak tahu kan kelangsungan usahanya sekarang seperti apa, jadi prosesnya tetap sama, jadi tetap disurvei juga. Terus kalau yang bina lingkungan sendiri, misalkan dari fitur ibadah nih di daerah lingkungannya, terus entah tahun depan tuh ngajuin lagi nih mau buat ngepaving jalanan di rumahnya, tapi dengan dari pengirimnya tuh dari yang sama, pengajunya tuh sama, itu diperkenankan juga atau enggak ya? Kalau nggak salah itu 1 tahun sih paling. 1 tahun ya? Minimal 1 tahun dari pengajuan baru boleh ngajuin gitu. lagi. Oke. Jadi ini ada pertanyaan titipan dari netizen. Titipan terus. Titipan dong. Iya, orang dalam biasa. Namanya sebut saja F huruf depannya Fauzi. Ya, jadi tuh ada nggak sih Mbak mitra binaan unggulan dari Jawa Timur? Mitra unggulan itu sejauh ini ada. Jadi dari Batik Bojonegoro. Jadi itu ada klaster Batik Bojonegoro. Jadi ke perajin batik itu mengajukan pinjaman itu udah tahun berapa ya dia? Pokoknya sekarang masih jadi mitra kita sih. Jadi apa namanya, dia mengajukan dari yang pengrajin skala kecil gitu, terus berkat bantuan di Jasa Harja ini dia bisa mengembangkan makin banyak orang yang karena kan pengrajin batiknya itu gitu dari, ya. Proses batiknya itu kan perlu kayak batik tulis gitu. Terus ada cap sih, cap itu kan mahal ya, itu kayak sekalinya itu. Nah dia modelnya itu untuk itu, jadi bisa mengkreasikan berbagai macam pola batik. Terus habis itu udah mulai banyak pesanan juga gitu kan, apa namanya, dari sekolah-sekolah gitu, terus dari kantor-kantor. Itu bener-bener bisa dari yang skala kecil terus tiba-tiba bisa jadi skala yang cukup besar gitu ya, dari pesanan-pesanan dari luar kota juga gitu kan, karena kita juga memberikan pembinaan, terus peluangnya untuk berkembang lebih dikenal orang gitu ya. Betul. Jadi
Jasa Raharja PKBL ini tuh nggak selain minjem, nggak yang cuman minjemin Iya, uang aja nih, gitu. tapi kita juga ngebantu buat ngebina mereka Ya, agar lebih betul. dikenal oleh masyarakat Ya, luas betul. gitu ya, biar lebih Gitu. berkembang lagi usahanya. Selalu dimotivasi misalkan untuk online lah, jual online gitu-gitu. Terus habis itu kayak waktu kapan pameran itu juga dikenalkan, ini loh ada di Bojonegoro tuh ada batik gitu, bener-bener. Nah gitu, jadi Kan orang taunya tuh batik, oh Solo, oh iya Pekalongan. gitu. Ternyata Jadi dari banyak juga loh motifnya Bojonegoro, ada 14 kalau nggak salah, itu juga bisa jadikan satu khas ciri khas dari betul. batik Jawa Timur ya. Gitu. Oke. Nah, tuh teman-teman, seperti yang udah kita dengar tadi penjelasannya sedikit banyak mengenai PKBL Jasa Raharja, program kemitraan bina lingkungan. Ya, oke, sekian dan terima kasih Mbak Yavina atas sharing serunya. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat atau tertarik, tapi harus yang punya usaha tentunya Iya, ya. tentunya usahanya Mungkin ada butuh bantuan juga buat pendidikan di lingkungannya atau fitur ibadah di lingkungannya, mungkin bisa bisa tanya-tanya dulu tentang program ini, bisa aja langsung ke kantor aja. langsung hubungi Mbak Yavina. Nomornya nanti udah di bawah ini ya guys. Oke, just friend, selamat siang dan cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Sarser Podcast. Sering seru podcast Jati. Lu ngapa diem dong? Sering seru